dalam kategori GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya reflux naik ke atas. Nah, itu dipicu karena adanya gangguan di sphincter esofagus atau pintu bagian bawah yang menghubungkan antara saluran kerongkongan sama lambung. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Balik lagi bareng gue di Daily Motovlog. Apa kabar pagi ini teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau teman-teman sehat. Untuk teman-teman yang lagi kurang fit, semoga diberi kesembuhan lebih cepat, jadi bisa kembali beraktivitas. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton terus video-video gue. Jangan lupa untuk di like, boleh di komen untuk bahas topik-topik apa atau mau kasih semangat juga boleh. Dan kalau nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe. Insya Allah sih maunya tiap hari ya di upload terus. Cuma sekarang masih belum konsisten aja jam uploadnya jam berapa. Menurut kalian tuh paling bagus jam berapa gitu? Apakah jam makan siang gitu ya, jam setengah 12, atau malam jam orang pulang kerja? Ya, selain video panjang, ada juga nanti video short. Ya, kalau video short sih lebih ke cuplikan-cuplikannya aja sih, tiap video tuh ada apa. Jadi boleh di view juga shortnya. Selain di YouTube, ada di Instagram, ada juga di TikTok. Teman-teman kalau mau lihat-lihat juga boleh, mau follow juga boleh, silakan. Tapi kemungkinan kontennya untuk Instagram dan TikTok saat ini kayaknya akan sama dengan YouTube Short sih. Yang penting punya platformnya dulu aja. Tapi fokusnya lebih ke YouTube. Sekarang ini gue lagi dalam perjalanan pulang. Baru selesai jaga malam. Dan ini hari Jumat ya, hari terakhir untuk bekerja untuk sebagian orang. Jadi ya cukup ramai juga biasanya kalau orang-orang hari Jumat tuh pulang kerja. 5 hari kerja tuh banyak yang ada yang pulang kampung. Ya, yang pulang kampungnya deket-deket ya, paling Jabodetabek, Bandung kali ya. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana shift kerjanya? Apa office hour jam 8 sampai jam 5 gitu? Atau 3 shift gitu? Kalau gue kan 3 shift, kadang 3 shift, kadang 2 shift, kadang 1 shift. Maksudnya shift pagi, shift siang, shift malam. Kalau untuk petugas medis kita sih terbagi tugas sih. Menyesuaikan sama kebutuhan, karena kan nggak mungkin kalau kita jaganya full, pasti akan exhaust banget, kelelahan, akhirnya jadi burnout. Nah, itu juga nggak baik, karena itu akan berhubungan sama kesehatan jiwa yang kemarin kita bahas. Jadi kalau waktu masa-masa COVID ya, itu berasa banget yang namanya burnout.
jadi kelelahan secara fisik dan mental, bahkan sampai jiwa kali ya, karena waktu COVID tuh memang mengerikan itu. Kalau jalan lurus tuh enaknya memang kayak gitu tuh, sekali-kali. Kalau rame ya jangan, berbahaya. Ada juga salah satu jembatan paling terkemuka di Cibitung. Waduh, banyak pak polisi kalau pagi di sini. Tapi yang penting teman-teman harus ingat ya, keselamatan sesuai standar, pakai helm, pakai kaca spion. Kalau knalpot 50-50 ya. Kadang ada yang di stopin, kadang juga ada yang lewat aja. Ya kalau di stopin ya apa saja. Nah, kalau teman-teman pernah tengah malam nih gitu, suka nggak sih nggak ngerasain perutnya kembung gitu, Anda pegang, ada hubungannya nggak sih sama kesehatan? Wih, bakaran. Jadi memang kalau untuk teman-teman yang punya riwayat jika malam gitu ya, ada hubungannya sama asam lambung. Karena akan mengganggu si siklus pencernaan di lambung. Karena memang pada waktunya malam itu harus istirahat, dan saat itu sedang terjaga, saat terjaga gitu ya, atau kerja gitu, akhirnya produksi asam lambung tetap berjalan meningkat, sehingga otomatis lambung akan memproduksi asam lambung kembali dan menghasilkan gas. Juga makanya mulai ada sensasi kayak kembung. Tapi kalau yang teman-teman punya riwayat ya, punya riwayat asam lambung gitu, itu pasti bawaannya juga kayak udah mual. Jadi teman-teman jangan lupa untuk yang sudah punya keluhan tersebut selalu sedia obat obat lambung kalau istilahnya lah ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kompensasi supaya gasnya bisa keluar dari lambung. Nanti kalau habis minum obat obat lambung gitu ya, tapi sensasinya bawaannya sendawa sama buang angin. Nah, ngomong-ngomong masalah penyakit mah gitu ya, nah, kedengeran aku lewat dulu. Nah, ngomong-ngomong masalah lambung, ya kita bahas aja sekalian. Jadi penyakit asam lambung itu adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu kondisi yang mengakibatkan cairan asam lambungnya meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam lambung. Contoh dari makanan deh. Makanan apa yang paling banyak peningkatan asam lambung? Yang pertama adalah makanan yang sifatnya memiliki lemak, ya, lemak jenuh, lemak biasa ya.
Ketika lambung menerima makanan berupa daging, otomatis dia butuh waktu untuk mencernanya, dan daging itu paling lama dicerna sekitar 8 jam. Otomatis cairan lambung akan diproduksi lebih banyak dong, karena butuh waktu yang harus segera mungkin itu dicerna, makanya asam lambungnya meningkat. Terus apalagi selain daging, ada kopi, ada teh, bahkan ada minuman bersoda atau minuman yang berkarbonasi. Jadi teman-teman, sarapan kalau bisa hindari dulu tuh yang terlalu berlemak ya, santan ya, goreng-gorengan, kopi. Itu nanti dulu, sarapan dulu yang ringan-ringan, roti boleh, terus oatmeal boleh. Dulu apa tuh? Coklat juga jangan, karena coklat juga sifatnya kan asam ya, jadi hati-hati, ini bisa mengakibatkan peningkatan si asam lambung. Teman-teman juga selain dari makanan, ada hal lain terus yang ternyata bisa meningkatkan si asam lambung. Apa aja sih? Yang pertama berhubungan sama jam tidur. Ya ini shift malam. Nah, jadi jadwal tidur juga terganggu. Itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian apa lagi? Kemudian ada kalau tiap habis makan malam gitu, langsung tidur. Nah, itu harus dihindarin supaya makan malam langsung tidur itu akan mengakibatkan si asam lambung akan mencernanya waktunya lebih panjang daripada saat kita terjaga atau kita lagi bangun, nah kita beraktivitas gitu. Jadi otomatis kan lambungnya akan produksi lagi, yang harusnya kita istirahat tapi tetap disuruh kerja. Terus jadi kalau untuk teman-teman, kalau makan itu sebisa mungkin minimal tuh 2 jam sebelum tidur. Kalau saya pribadi sih menyarankan jam 8 malam deh mentok terakhir makan. Lewat dari itu kalau emang lapar banget, buah aja, apel, pir, jangan yang terlalu manis juga, jangan yang terlalu asam juga. Terus apalagi tuh, berhubungan sama jam tidur juga berhubungan sama psikis atau stresor. Nah ini berhubungan sama kesehatan jiwa yang kemarin. Ternyata orang grogi, orang tegang ya, kayak disuruh maju gitu, bukan tegang lain ya, gugup, itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Jadinya psikosomatis. Atau nih kedengeran nggak? Karena psikosomatis tuh meningkatkan asam lambung, sehingga ya jadi tegang. Karena tegang itu jadi di perut. Mungkin teman-teman pernah ngerasain tuh, kalau lu gugup, sakit perut, kram perut, itu juga itu karena ya tadi faktor psikosomatis. Suruh maju buat presentasi, mau ujian, itu halnya masih sih sebenarnya masih wajar. Kalau yang udah nggak wajar mah
dalam jangka waktu berminggu-minggu stres karena kerjaan banyak, teman kerjanya ya kayak kemarin yang gue jelasin nggak maksimal kerjanya, akhirnya kerjaannya kita yang pegang juga ya. Akhirnya stres karena deadline. Nah itu juga mengakibatkan gangguan kesehatan mental tuh, akhirnya beneran jadi sakit lambung. Ya boleh lah pakai helm tapi nggak tahu suaranya kedengeran apa enggak kalau ada ini. Jadi sebisanya aja ntar. Jadi ya teman-teman, jangan lupa untuk menjaga kondisi. Kalau memang sudah punya riwayat asam lambung, teman harus siapin obat. Tapi kalau teman-teman memang nggak punya riwayat, dijaga pola hidupnya, ya. Karena semua berhubungan sama pola hidup, jam tidur, jam makan, pola mengatur stres. Pada akhirnya kan kembali ke kita, karena yang akan membuat kita seperti itu ya dari kita sendiri, faktor internal dan juga faktor dari luar eksternal. Harus tenang ngadepin sesuatu, jadi nggak boleh tegang. Tegang boleh untuk beberapa saat, tapi setelah itu harus bisa menguasain situasi ya, tidak tegang akhirnya mengakibatkan sakit perut, akhirnya banget, gugup banget tuh. Nah, kalau teman-teman punya sakit lambung sudah berlanjut gitu ya, sampai memicu reflux disease ya, atau si cairan lambungnya naik ke atas gitu sampai muntah kuning gitu, itu udah beda kasus, itu udah penyakit, itu udah masuk ke dalam kategori GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya reflux naik ke atas. Nah, itu dipicu karena adanya gangguan di sphincter esophagus atau pintu bagian bawah yang menghubungkan antara saluran kerongkongan sama lambung. Nah, pintunya tuh agak kendor, cairannya gampang naik. Nah, salah satu faktor yang perlu teman-teman tahu yang bisa mengakibatkan GERD adalah yang tadi, makannya habis tidur, terus makan berlemak, dan yang tentu aja untuk kita sendiri adalah obesitas atau berat badan berlebih. Itu juga bisa mengakibatkan adanya kemungkinan untuk terjadinya gangguan di pintunya sphincter esophagus karena adanya tekanan dari berat badan kita. Kalau udah seperti itu ya mau nggak mau harus ke dokter untuk penanganan medis, untuk pemberian obat dan terapi. Jadi teman-teman kembali lagi, nggak boleh asal ngobatin, karena harus diedukasi dari pola makannya, pola gaya hidupnya, itu harus diedukasi. Boleh baca di Google, boleh baca-baca cari sendiri, nggak apa-apa, tapi teman-teman kembali lagi harus melalui pendampingan. Karena banyak tuh beberapa kasus yang datang ke diri gue, saya baca-baca di Google nih, gejalanya ke arah kanker nih dok. Kalau baca sendiri tuh emang menyeramkan, banyak tahu tuh banyak takutnya. Tapi ya kita akan menjelaskan secara detail di semua tenaga kesehatan ya, dokter, perawat ya, bidan yang sudah sering ketemu sama pasien seperti itu ya, kita akan jelaskan pelan-pelan. Dan informasinya bisa didapetin di dokter kesayangan kalian. Kalau
sudah berlanjut lagi tahapnya, karena kalau misalkan asam lambungnya naik ke atas kerongkongan itu tidak dibolehkan, karena asam lambung itu hanya boleh di dalam lambung aja, nggak boleh ke kerongkongan. Karena kenapa, nanti ketika kerongkongannya nanti kena asam lambung, nanti kulit bagian dalamnya rusak itu. Jadi kulit bagian dalam kayak selang bagian dalamnya deh gitu istilahnya, jadinya lecet-lecet karena kena asam lambung. Itu akan mengakibatkan perubahan pada kulitnya yang bisa dikhawatirkan terjadi perubahan sel di kulit kerongkongannya gitu. Jadi teman-teman harus biasain kalau habis makan jangan tidur, mulai turunin berat badan, ngopi habis makan gitu. Hindari makan-makan yang terlalu banyak lemaknya. Jangan lupa makan sayur, buah, itu penting. Seperti itu. Jadi itu tentang asam lambung, kurang lebihnya seperti itu. Kalau masih mau tanya-tanya boleh ngobrol di komen, atau mau ke klinik tempat gue kerja juga boleh, kita ngobrol-ngobrol. Nanti deh video selanjutnya gue akan videoin jalan atau rutenya ke klinik. Nanti teman-teman kalau mau main klinik boleh ngobrol-ngobrol. Nanti rute perjalanannya gue liatin, atau mau berobat di vaskes di situ juga boleh, nggak apa-apa. Penting teman-teman sehat gitu. Oke, itu aja dulu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih yang sudah nonton terus. Jangan lupa like, jangan lupa komennya, dan yang paling penting tolong di subscribe, karena subscribe kalian membuat saya semakin semangat membuat video. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, sampai jumpa.